warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palopo, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik pribadi Ibu Suharnita, selaku juga Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Palopo, dan pribadi Bapak Marianto Sarasang selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Kota Palopo. Yang saya hormati pula sesama rekan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Palopo, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru hebat yang dapat berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan serta kesehatan untuk menghadiri kegiatan kami, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif sekolah. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Baik Bapak Ibu, perkenalkan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pemaparan dan sekaligus melakukan aksi nyata terkait dengan modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Saya perkenalkan terlebih dahulu calon guru penggerak yang ikut andil dalam kegiatan ini. Yang pertama, saya sendiri, Harbia SPD dari SMP Negeri 3 Palopo. Kemudian yang kedua, rekan saya Ibu Nismawati, mungkin semua sudah kenal atau masih ada yang belum kenal? Ya. Dan yang dari SMP 3 juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Kurnia Kadir dari SMP 2 Kota Palopo, guru matematika, ya sudah sering dikenal ya. Baik, untuk efisiensi waktu saya persilahkan kepada teman saya Ibu Nismawati SPD untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palopo, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru praktek kami, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini, dalam rangka tugas kami di calon guru penggerak Angkatan 6 ini untuk modul 1.4 untuk aksi nyata. Nah, pada siang hari ini kami membawakan diseminasi budaya positif, di mana konsep budaya diseminasi budaya positif ini itu ada 6 submateri yang akan kami bahas pada siang hari ini. Pertama, yaitu submaterinya perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif. Nah, untuk submateri kedua ini yang akan saya presentasikan. Kemudian untuk keyakinan kelas dan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu akan dibawakan oleh Ibu Kurnia Kadir. Kemudian untuk materi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu akan dibawakan oleh Ibu Harbia. Bertanggung jawab. Nah, untuk submateri pertama saya yaitu perubahan
paradigma stimulus respon, kemudian akan saya lanjutkan nanti dengan konsep disiplin positif. Perubahan paradigma stimulus respon. Untuk awal ini saya cut dia punya beberapa kata, yaitu paradigma, stimulus, dan respon. Paradigma sendiri kalau kita lihat di kamus besar bermakna pola pikir manusia dalam memandang sesuatu. Sedangkan stimulus sendiri itu adalah rangsangan dan respon adalah tanggapan. Jadi secara umum definisi dari perubahan paradigma stimulus respon itu perubahan cara pandang kita sebagai guru dalam memberikan rangsangan kepada siswa, dan diharapkan ada respon positif atau tanggapan positif yang perlu selalu dicoba dan dilakukan secara kontinu untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Nah, bentuk stimulus apa saja yang dapat diberikan oleh kita sebagai guru atau pendidik dalam pembelajaran? Satu, di sini saya mengambil penggunaan variasi metode mengajar, kemudian variasi materi, dan buku penunjang yang kita gunakan pada saat pembelajaran. Kemudian bagaimana kita pemberian nilai untuk merangsang stimulus nanti ke budaya positif dari siswa. Kemudian pemberian hukuman, dan keempat pemberian pujian atau penghargaan. Nah, pertama yaitu penggunaan variasi metode mengajar atau materi, dan buku penunjang. Sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memiliki kemampuan mengadakan variasi pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menemukan metode yang tepat untuk diterapkan di kelas sehingga timbul stimulus atau tanggapan positif dari siswa, sehingga pelajaran dapat memberikan kenyamanan bagi siswa sehingga dapat menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa tersebut. Kemudian stimulus kedua, rangsangan kedua yaitu pemberian nilai. Nah, di sini pemberian nilai barangkali teman-teman pernah mendengar tentang konsep holistik atau pendidikan holistik. Jadi konsep holistik itu merupakan penilaian secara keseluruhan. Saya ingat kalau kita pada saat yang utama itu pada saat kita penaikan kelas yang sangat paling lama diperdebatkan itu adalah pemberian nilai. Nah, secara umum kan kadang kita sebagai guru itu lebih berfokus kepada pengetahuan. Nah, kalau teman-teman banyak membaca literasi tentang konsep holistik, maka itu kita harus memperhatikan atau menilai secara keseluruhan apa yang ada pada anak itu. Maka kita harus hargai dia, sehingga baik itu kognitifnya, sikapnya. Jadi kalau misalnya pengetahuannya berikan hukuman yang membuat dia jerah tetapi mendidik, kemudian menulis beberapa halaman permintaan maaf di dalam buku pelajarannya maksudnya, kemudian memberikan tugas tambahan untuk murid yang melanggar aturan. Saya yakin berapa teman biasa melakukan. Kemudian merangkum materi pelajaran. Ya, kalau ada sesuatu yang kita ingin hukum kepada anak tersebut. Kemudian menyanyikan lagu di depan kelas. Nah, ini khusus ketika kita merasa bahwa ini anak dia punya potensi pintar menyanyi, maka kita bisa memberikan rasa di dalam kelasnya supaya lebih kurang tegangnya. Nah, maka kita suruh anak yang talkatif tersebut untuk bisa menyanyi sehingga suasana kelas lebih nyaman lagi. Kemudian membacakan materi pelajaran yang telah dihafal di dalam kelas. Maksudnya begini, misalnya pada saat kita mengajar, kemudian ada anak-anak yang di luar
situasi yang tidak sesuai dengan aturan, maka kita bisa bertanya dengan sopan. Bisa diulangi apa yang tadi Ibu pelajari? Nah, maknanya seperti itu. Kemudian next, membawa murid ke ruang guru. Di sini maksudnya jika ada pada saat kita temukan anak-anak misalnya dia memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, maka kita bisa membawa ke ruang guru. Mungkin ada teman yang bisa memberikan tanggapan positif, apakah dibuka, kemudian diberikan sandal, kemudian besoknya boleh diambil ketika dia memakai sepatu. Atau misalnya dia mempunyai rambut yang panjang, nah ada guru teman yang biasa pintar memotong rambutnya, maka kita bisa alihkan kepada teman guru, sehingga apapun kesalahan anak tersebut kita tetap harus memberikan konsekuensi atas apa yang dilakukan, tetapi hukumannya tetap dalam bentuk hal yang positif. Kemudian rangsangan berikutnya yaitu pemberian pujian atau penghargaan. Nah, paling ini sering kita lakukan. Jadi pemberian pujian atau penghargaan adalah alat untuk mendidik anak-anak atau siswa supaya siswa merasa senang karena perbuatannya atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Pujian atau penghargaan dimaknai sebagai wujud dari rasa sayang dan perhatian dari guru kepada siswanya. Misalnya seperti ini. Paling sering Ibu lakukan, mantap, jempol, seperti itu. Ya, ketika anak-anak melakukan hal yang baik, maka kita berikan dia pujian sehingga dia merasa dihargai. Kemudian saya masuk kepada sub materi dari budaya positif, yaitu konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan anak. Guru mengkomunikasikan pada siswa secara langsung perilaku apa yang pantas, mana yang tidak pantas, dan apa imbalan untuk perilaku baik serta konsekuensi dari perilaku buruk. Artinya jika ada anak melanggar, maka tetap kita harus ingatkan dengan konsekuensi apa hukuman yang pantas untuk dia. Seperti misalnya pada saat upacara bendera, ada beberapa siswa yang tidak memakai topi atau tidak memakai dasi, tetap kita harus tegaskan konsekuensinya dia melanggar tata tertib, yaitu kita memberikan dia untuk berdiri di samping pembina. Setidaknya hal itu menyadarkan dia untuk kedepannya dia bisa memperbaiki aturan yang dia langgar. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan siswa tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kenapa muncul disiplin positif? Lawannya itu adalah hukuman fisik. Karena paling sekarang ini banyak hal kejadian tentang guru yang secara tidak terkontrol, termasuk saya sebenarnya yang dalam kondisi tidak terkontrol itu melakukan hukuman fisik. Nah, maka hal itulah dimunculkan konsep disiplin positif ini, di mana disiplin positif mengajarkan kita sebagai guru yang sudah dewasa untuk menggunakan kebaikan dan ketegasan pada saat yang sama dan tidak bersifat menghukum atau permisif atau bersifat terbuka dan serba membolehkan atau serba mengizinkan. Artinya begini, kita boleh menyayangi anak-anak sebaik mungkin kepada anak kita, kepada siswa kita, tetapi jika dia melakukan hal yang tidak terkontrol atau melanggar aturan, maka bersamaan seperti itu kita harus tetap memberikan ketegasan sehingga dia sadar bahwa apa yang dilakukan ini melanggar dan dia tidak melakukan. Kemudian ketika dia misalnya di dalam kelas, kita sadar bahwa ini anak sering berapa kali keluar masuk. Nah, inilah serba
memperbolehkan atau serba mengizinkan. Jangan sering diizinkan ketika dia sudah keluar berkali-kali. Saya biasa kalau seperti ini, saya biasa kalau dia sudah keluar boleh 2 menit, 3 menit. Kalau misalnya dia mau buang air kecil. Nah, tentang konsep hukuman fisik ini juga sudah dikomentari oleh PBB tentang hak anak dalam komentar umumnya nomor 8 tahun 2006. Dia mengatakan bahwa PBB mengatakan hukuman di mana kekuatan fisik digunakan dan dimaksudkan untuk menyebabkan beberapa tingkat rasa sakit atau ketidaknyamanan betapapun ringannya. Maksudnya bahwa dia tidak setuju dengan hukuman fisik ini menurut PBB. Jadi bagaimanapun hukuman fisik walaupun itu ringan tetap menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman pada siswa tersebut. Maka muncullah konsep disiplin ini untuk mengurangi atau melawan dari hukuman fisik. Sehingga disiplin positif tidak menggunakan hukuman fisik, berteriak ataupun hukuman berat pada anak. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu yang baik tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan disiplin positif ini ketika diuraikan oleh fasi saya, sempat saya juga termenung apa bedanya hukuman dengan disiplin positif. Nah, sama-sama kita juga memberikan konsekuensi ya, cuman dia berubah konsekuensi atas hal yang dia langgar. Nah, perbedaan secara mendasar antara hukuman dalam hal ini hukuman fisik dan disiplin positif. Hukuman fisik mengarah pada pengendalian perilaku murid. Di situ positifnya. Dengan demikian hukuman lebih mengarah pada bagaimana mengontrol perilaku atau tindakan anak sesuai dengan kemauan guru. Nah, ini yang harus digarisbawahi, kemauan guru. Itu yang kadangkala jika guru tidak terkontrol, ini yang muncul hukuman fisik. Nah, maka muncullah konsep disiplin positif yang mengatakan bahwa disiplin positif lebih pada mengembangkan perilaku murid serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mereka pelajari. Nah, tujuan akhir dari disiplin adalah agar siswa memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka atau konsekuensi atas apa yang mereka lakukan, dan ketika menyadari apa yang konsekuensi atas apa yang diberikan, mereka menghargai diri mereka sendiri dan orang lain sehingga tidak berulang mereka perbuatan mereka yang melanggar tata tertib. Di sini saya menampilkan kriteria untuk melaksanakan pendekatan disiplin positif dalam membangun hubungan antara guru dengan murid, yaitu bersikap baik dan tegas di saat bersamaan. Dalam penerapan disiplin positif ini yang sangat dan ini yang selalu saya pegang teguh, terutama pada saat upacara bendera, bersikap baik dan tegas di saat bersamaan. Barangkali teman-teman biasa melihat ketika pada saat upacara ada anak-anak yang merasa sakit, tetapi karena sudah berapa minggu pertemuan, saya melihat selalu kejadian yang sama, dia merasa sakit, tetapi ketika pada saat selesai itu dia berlari. Jadi saya pikir sel kuatnya masih kuat. Jadi dia cuma manja karena teman-temannya yang mendampingi. Maka ketika dia mau mengarah ke UKS itu saya panggil. Jadi saya perhatikan ketika dia bergerak mengarah saya perhatikan gerakannya. Kalau dia agak gerak cepat, dia masih dia punya muka masih masih agak mampu untuk bertahan berdiri, maka saya suruh berdiri di dekat saya atau minimal duduk dan tidak mengarah ke UKS. Kenapa? Karena saya pikir saya saja yang merasa biasa tidak nyaman pada tubuh masih mampu untuk ikut upacara.
dibanding anak kita yang masih memiliki sel sehat. Karena kalau dibiarkan hal itu terjadi, maka UKS akan bertumpuk dan kadang anak-anak itu menguji nyali pada kita. Saya pribadi biasa kalau ada PMR yang mengambil anak-anak, saya biasa berteriak. Kalau sudah masih ada jarak 3 meter, oke, PMR kembali ke posisi, jalan kemari. Jadi saya perhatikan kemari. Kalau sudah berlangsung beberapa dan saya duduk, ada beberapa, saya tidak sadar biasa ngomong. Kalau sudah banyak, perhatikan. Kalau kalau memang masih merasa mampu untuk berdiri, jangan dulu diambil PMR. Kalau bisa biarkan dia pingsan dulu baru anu. Kita lihat uji cobanya. Ternyata dia uji betul saya. Dia uji betul saya ketika sampai duduk di situ, dia dengar mungkin kalimat sempat di waktu hari Senin ada betulan anak. Dia sempat pingsan begini, saya juga sempat dek sama diri saya. Sempat buah dia pergi menggeser itu, ternyata waktu saya lihat tatap muka ini anggotaku, siswaku sendiri. Dan yang saya legahkan hati saya ketika matanya berkedip begini, oh ini anak tidak pingsan, mau uji bisa punya nyali. Makanya saya tenang, tapi tetap saya pegang dia punya bahu. Saya bilang, memang ada dia rasa nyaman tidak pada dirinya. Saya tahu ketika nyaman, tetapi dia tidak pingsan. Dia cuma mencari perhatian. Nah, makanya dia masih saya sentuh badannya. Kemudian apa yang kita rasakan? Anak-anak bertanya, Bu, pingsan itu Bu? Langsung tidak apa-apa jika Bu. Dia ngomong tidak apa-apa jika Bu. Nah itu artinya saya melihat karakter anak-anak. Kadang ada anak-anak yang kita akan paham. Anak-anak dalam kelas itu beraneka ragam, dia punya karakter. Ada memang yang baik, tetapi ada memang yang susah atau susah kita kontrol. Nah, disinilah kita memang tetap kita harus bersikap baik, tetapi di saat bersamaan kita harus tegas bahwa hal yang kau lakukan, apapun yang kau lakukan, jika itu merugikan untuk orang lain dan dirimu, maka harus ada konsekuensi atas apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian masih kriteria untuk melaksanakan pendekatan disiplin positif dalam membangun hubungan antara guru dengan murid. Yang kedua yaitu membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas. Saya ingin memberikan contoh di kelas saya pribadi. Di kelas saya ada 2 yang kecil. Barangkali teman tahu yang mengajar, yaitu Ahmad Aldi dan Anugrah. Itu bertolak belakang dia punya sikap. Persamaannya cuma sama-sama kecil. Nah, Ahmad Aldi itu kasihan. Setelah saya sempat saya coaching sama dia, saya selalu bertanya, akhirnya saya tahu dia punya kehidupan, dia punya orang tua. Dan saya sering bertelepon dengan orang tuanya. Dia sudah pisah, orang tuanya sudah pisah. Kemudian dia ini anak cuma mencari uang, sering mencari uang, makanya dia malas. Nah, yang paling fatal ketika teman-temannya biasa mengejek itu, dia tidak masuk sekolah. Ketika saya telepon orang tuanya, dia cari, dimarahi. Dia kadang-kala dia anak menghilang, tidak datang, tidak ke rumahnya, tinggal di tempat lain. Makanya saya biasa konsultasi dengan berbicara dengan ibunya. Perbaiki saja. Saya akan perbaiki juga di sini, menjaganya. Minimal dia tamat SMP. Ya, langsung dia bilang, bagaimana dengan peninggal tidak mampu jika dia naik kelas nanti ini, Bu? Saya bilang, kelas 1 kan begitu pun juga, tapi guru-guru di sini guru-guru baik juga memberikan kesempatan. Selama ada hal positif dari guru tersebut, saya yakin dia memberikan juga. Nah, berbeda dengan Muhammad Anugrah. Kalau teman-teman tahu Muhammad Anugrah, kita satu kali ngomong suaranya lebih tambahan kalimatnya lebih banyak, tetapi dia juga memiliki positif yang baik. Semarah apapun saya sama dia, tetap Tunggi paling rajin dia pada saat pagi-pagi dia datang. Dia yang paling pertama biasa di tempat membersihkannya itu. Nah,
ini yang saya ingin terutama untuk Ahmad Aldi, bahwa bagaimana kita di dalam kelas adil tidak berarti sama. Itu makna saya untuk semua anak siswa kita. Adil tidak berarti sama, bahwa perlakuan kita terhadap anak tidak berarti harus sama. Biasa anak saya di 8B itu komplain, Bu, kalau Ahmad Aldi melakukan kesalahan, biasa bang ibu diam, kalau kita dimarahi. Karena berbeda, kalau Ahmad Aldi itu dimarahi, ibu sunya tidak datang nih. Jadi itu nih harus dibujuk. Tetapi ketika kita marah juga diam tonji kasihan. Dan itu kita harus sadari bahwa kita sudah berusaha di sekolah maksimal untuk memperbaiki dia punya sikap, tetapi latar belakang keluarga dan kondisi lingkungannya yang menyebabkan dia begitu. Dan itu yang harus kita pahami. Maka muncullah konsep holistik tadi, bahwa ketika kita memberikan penilaian kepada teman-teman, maka kita wajib mengetahui kondisi siswa tersebut sebelum mengambil keputusan. Nanti akan dibahas oleh teman-teman di kebutuhan siswa. Ada nanti, karena ini serangkaian sampai dengan berikutnya. Jadi saya kira demikian untuk pembahasan saya dua materi ini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman berikutnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk calon guru penggerak Ibu Nismawati yang telah menyampaikan terkait dengan elaborasi pemahaman budaya positif sekolah terkait dengan disiplin positif dan juga budaya positif yang tadi sudah dijelaskan. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kurnia untuk kembali melanjutkan materi selanjutnya, karena mohon maaf Bapak Ibu masih ada 4 materi lagi yang insya Allah kita akan press sambil menunggu cek log ya. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Kurnia untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Hardia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Palopo, Bapak Ibu pengajar praktik pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Palopo. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan berdiri di sini untuk mengimplementasikan atau mengimbaskan materi pendidikan guru penggerak khususnya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita saling menyapa, dan ada beberapa keluarga saya di sini, Bapak Jamal dan Ibu Haja Wahyuni. Saya guru di SMP Negeri 2 Palopo. Ada ibu guru saya, masih ada satu ibu. Ya, alhamdulillah masih sehat walafiat. Sudah sama-sama dengan saya guru. Salam hormat saya, Bu. Oke, jadi saya hari ini akan membawakan materi keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, jadi saya membawa Bapak Ibu untuk memahami kasus ini seperti peraturan menggunakan helm. Peraturan menggunakan helm, kita ketahui yang menggunakan adalah yang pengguna roda 2 atau motor ya. Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Kita diharapkan menggunakan helm. Untuk aman, ya, untuk keselamatan ya, Bapak Ibu. Dan di masa pandemi, kita diharapkan menggunakan masker dan setiap saat mencuci tangan. Mungkin apa kira-kira apa alasannya?
Ya, untuk kesehatan kita dan juga keselamatan kita. Jadi keselamatan inilah yang bisa disebut dengan suatu keyakinan di mana setiap orang lebih yakin, lebih bersemangat untuk jika dikatakan suatu keyakinan. Menjalankan suatu keyakinan itu anak-anak lebih merasa bersemangat dibanding jika suatu peraturan-peraturan saja yang secara tertulis. Nah, bagaimana mengimplementasikan di dalam kelas kita? Jadi, keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Utamanya di dalam kelas kita. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan budaya positif di kelas kita? Nah, kira-kira keyakinan kelas yang kita akan buat, kita harus melibatkan seluruh atau setiap peserta didik di kelas tersebut. Jika terdapat 32 peserta didik, maka semua harus curah pendapat di situ. Semua akan memberikan pendapatnya dengan menuliskan apa disiplin positif yang bisa mereka terapkan dan bisa pahami dan bisa jalankan dipedomani di kelas tersebut. Nah, dari membuat keyakinan kelas, kita juga harus mengingat bahwa kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Yang mana kalimat positif itu lebih indah dibanding kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif contohnya seperti ini yang sering kita lihat. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, saya kira ada beberapa siswa menginginkan dan kita semua menginginkan setiap saat kelas kita bersih. Karena bersih itu adalah sebagian daripada iman, ya Bapak Ibu. Nah, maka anak-anak kita setuju kalau selalu menjaga kebersihan. Jadi sebaiknya kalimat positif yang digunakan adalah kami menjaga kebersihan kelas. Kami menjaga kebersihan kelas. Ya. Inilah contoh-contoh keyakinan kelas, dan membuat keyakinan kelas cukup 5 atau 6 supaya anak kita bisa memahami apa-apa keyakinan kelas yang kita buat bersama. Dan setelah kita membuat keyakinan kelas yang pada umumnya anak-anak itu merasa bahwa ini mampu saya lakukan, maka untuk selain mengingatkan, maka tekniknya adalah menempelkan di sebuah kertas ya yang menarik dan diletakkan yang mudah anak-anakku jangkau untuk membacanya. Seperti contoh yang ada di atas yang kami paparkan adalah keyakinan kelas yang dibuat. Kami bekerja sama menciptakan ketertiban kelas. Kami menghormati guru, kami menjaga kebersihan kelas, kami belajar dengan semangat, kami ingin guru yang baik, adil dan kreatif, dan kami membantu teman yang membutuhkan. Jadi tujuan keyakinan kelas kita buat ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk menunjang proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Jadi proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Jika proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai akan tercapai. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas nanti semester genap, ya awal semester genap, mari kita sama-sama Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 3 akan membuat di kelas masing-masing semenarik mungkin. Kenapa dibuat semenarik mungkin? Supaya
menarik siswa untuk sering-sering membacanya dan menghafalnya dan menindaklanjutinya agar senantiasa mengindahkan keyakinan kelas yang asalnya dari mereka sendiri. Dan selanjutnya Bapak Ibu, materi kedua saya, jadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kembali saya mengajak Bapak Ibu dengan kasus, dan mungkin seluruh Bapak Ibu yang hadir pernah mengalami kasus anak-anak kita seperti ini. Rekan-rekannya membawa bekal makan siang, ya. Tetapi ada seorang siswa yang suka mengambil bekal makan siang temannya secara paksa. Nah, bagaimana kita memposisikan diri jika sudah banyak siswa yang datang melapor bahwa Bu, si A ini mengambil bekal saya secara paksa. Jadi kita sebagai guru, kira-kira apa tindak lanjutnya? Kalau ada siswa yang melapor bahwa si A mengambil makanan saya secara paksa, walaupun dilarang, dipanggil anaknya, kemudian ditanya-tanya ya Bapak Ibu, ya, karena selama ini kita tidak boleh menyentuh siswa lagi. Jadi kita memanggil siswa. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, si A kita akan tanya, kenapa nak? Kenapa diambil bekalnya teman tak secara paksa walaupun teman tak larang ki? Alasannya demikian, bahwa saya lapar Bu. Ya, pasti dia mengambil makanan temannya karena dia lapar. Maka lapar, alasan anak tersebut lapar, maka kebutuhan anak yang dia penuhi pada saat itu adalah kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup, survival, ya. Jadi dia karena mau hidup, maka dia mengambil walaupun dilarang. Temannya sudah marah-marah tapi tetap diambil karena dia kelaparan. Nah, setelah itu mungkin kita bertanya lagi, kenapa dipaksa diambil makanannya temannya nak? Kasihan temannya. Apa dia katakan? Supaya ibu guru bisa memberitahu orang tua saya, ya, bisa menelpon orang tua saya, supaya saya juga dibuatkan bekal makanan, diantarkan bekal makanan. Ini adalah kebutuhan anak tersebut yang dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Love and belonging. Karena kadang anak kita, ya, saya juga termasuk salah satu orang tua. Kadang kita tidak sempat menyiapkan bekal anak-anak kita. Jujur saja, disuruh sarapan, dibilang nanti di sekolah mah. Sehingga, nah inilah biasa yang dilakukan anak-anak kita, mengambil paksa bekal temannya. Yang ketiga ini kalau kita tanya anak-anak, kenapa diambil bekalnya teman tanah? Yang dia katakan adalah, saya ingin ibu saya membuat bekal saya tidak itu saja. Hari ini ikan, besok juga ikan. Jadi maunya menunya dirubah, ya, menunya dirubah. Nah ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar anak tersebut adalah kebebasan atau freedom. Dengan adanya kasus ini mungkin orang tuanya bisa membuat atau mengganti menunya dari informasi dari guru yang menangani anak tersebut. Yang keempat adalah jika kita menanyakan anak tersebut, dia beralasan bahwa
saya senang, saya enjoy, saya senang melihat temanku marah. Saya senang lihat temanku kalau dia mukanya marah pada saat mengambil makanannya. Jadi bukan karena dia lapar, cuma iseng. Ya, banyak anak-anak itu mengambil barang temannya tidak ada tujuannya. Dia kembalikan sebentar, tetapi dia senang kalau lihat temannya marah. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang dia penuhi adalah kesenangannya, fun. Dia merasa senang kalau bikin jengkel temannya. Ya, kurang menderita Pak ya. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima, nah ini yang paling sering. Dan sempat saya saksikan di depan juga tadi. Jadi anak-anak merasa powernya kelihatan, kekuasaannya kelihatan jika dia ditakuti oleh temannya. Suka mengganggu, nah itu karena ditakuti temannya, maka dia melakukan itu hanya untuk ditakuti. Bukan karena dia lapar, bukan karena dia bagaimana, tetapi dia merasa hebat di kelasnya. Nah, ini jadi sok jago di kelasnya sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Semua yang berbuat itu kebutuhan dasarnya berbeda-beda ya. Seperti dengan kita semua Bapak Ibu. Ya, setuju ya? Kebutuhan dasar kita berbeda-beda. Ya, jadi kebutuhan dasar kita berbeda-beda. Nah, menurut tokoh Glasser, kebutuhan dasar manusia itu berasal dari kita sendiri, dari hati kita. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bagaimana mencari solusi kebutuhan kita kembali kepada kita sendiri. Seperti yang dialami siswa kita di sekolah, bagaimana cara untuk memahami kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti saya kembali ke pelajaran saya, kebutuhan anak-anak di sekolah sangat banyak, sarana dan prasarana di kelas, kadang orang tua tidak perhatikan di rumah. Sehingga proses pembelajaran di kelas bisa terhambat atau tidak berjalan seperti alokasi waktu yang disiapkan karena begitu. Sama halnya dengan saya, guru matematika mengajar di kelas 9, begitu banyak alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Tetapi kembali lagi anak-anak kita kebutuhan dasarnya di rumah tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan, mungkin karena faktor ekonomi, faktor keluarga, dan utamanya kemauan anak tersebut, apakah dia mau berubah atau tidak. Jadi kembali lagi kepada anak kita, mari kita bersama-sama guru-guru hebat di SMP Negeri 3 dan sama halnya di SMP Negeri 2. Apa kendala di sini sama juga pada umumnya di tingkat SMP. Pada umumnya di tingkat SMP sama halnya. Kendala-kendala yang kita menghadapi seorang siswa sama halnya, baik itu dalam pembelajaran maupun di luar kelas. Jadi saya akhiri mengingat waktu Bapak Ibu. Jadi saya persingkat penjelasan materi ini. Saya paham bahwa saya berbicara di depan guru-guru hebat. Jadi saya ini masih baru mulai beranjak ya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, di sana sini pasti ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diucapkan kepada Ibu Kurnia terkait dengan pemaparan materi keyakinan kelas ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ya sedikit lagi terkait dengan materi budaya positif ini. Tetapi sebelumnya mari Bapak Ibu kita perbaiki dulu tak ya. Kita refreshing sejenak ya. Ya, kita perbaiki duduknya, kemudian mari kita menarik nafas. Kemudian kita hembuskan perlahan-lahan. Ya. Tarik nafas lagi Bapak Ibu, hembuskan perlahan-lahan. Ya. Hilangkan semua beban yang ada di pikiran. Silahkan menutup mata sejenak. Sambil kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan dan meringankan pikiran kita, ya.
Kita butuh beberapa detik saja. Mari kita tutup mata sebentar sambil berelaksasi. Suara air mengalir. Begitu menghanyutkan ya. Semoga tidak terbawa arus air. Iya, kita kembali ke dunia nyata Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi sedikit refreshing otak yang harus kita lakukan untuk menjaga kestabilan pikiran kita selaku pendidik. Karena kita bukan cuma peran kita bukan cuma seorang pendidik, tetapi kita juga sebagai istri bagi suami, menjadi ibu bagi anak-anak, dan banyak hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Oleh sebabnya, pada beberapa modul ini kami juga diajarkan untuk bagaimana memanage diri, memperhatikan emosional dan juga sosial, bahkan bangun tidur di pagi hari ya, hingga melangkahkan kaki keluar dari rumah itu kalau menuju sekolah sudah diperbaiki memang moodnya, supaya kita bisa benar-benar menerapkan budaya positif ini di sekolah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal lagi ya. Yang pertama terkait dengan 5 posisi kontrol guru ya. Kemudian yang kedua adalah restitusi ya. Yang mana disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ternyata posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ya, baik, mari kita bahas satu persatu dan kita akan memahami sebenarnya kita dominan posisi kontrol kita itu di bagian mana. Jadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah 1 sebagai penghukum. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Ya, jadi posisi penghukum itu selalu memberikan sanksi kepada anak melalui hukuman fisik maupun verbal. Ya. Hukuman fisik misalnya anak keluar bajunya, dipanggil, hei sini, cubit. Ya. Dulu, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Kemudian verbal kita menggertak, mengancam, ya, dan juga memaki anak. Ya. Biasanya ini ciri-ciri bahasa atau perkataan yang biasa kita gunakan sebagai penghukum, bahwa kita mengatakan, sudah tahu kan aturan sekolah, awas kalau melanggar. Ya, itu. Kemudian kamu lagi, kemarin kan sudah terlambat, kenapa hari ini terlambat lagi? Itu kata-kata yang biasa kita ucapkan. Bahkan pernah saya mendapatkan satu orang anak sekolah ketemu di warung, di luar sekolah ya, bukan di sini. Menemukan sambil bertanya, kenapa nak jam sekolah ada di warung ya, di warung sini dan jauh dari sekolah tak. Dia sampaikan, saya datang terlambat hari ini Bu, saya sudah ngos-ngosan karena saya terlambat bangun, saya sudah berupaya untuk bisa mengikuti pembelajaran saya. Tetapi apa yang dirasakan sang anak, apa yang ditemukan, pas di depan kelas, seorang guru mengatakan, kenapa tidak datang besok saja? Akhirnya sang anak yang sudah motivasinya tinggi ya, menjadi dongkol, kecewa, tidak mengharapkan hal itu bisa terjadi kepadanya, akhirnya benar-benar pergi. Ya. Ya, jadi harusnya kan diapresiasi, atau paling tidak kita tahu dulu apa alasan sehingga anak tersebut terlambat. Ya, kita mungkin pernah juga sudah menonton videonya ya. Ibu guru yang orang Makassar kalau tidak salah, yang ada videonya itu ibu gurunya menghakimi ya, teman-temannya melempari, menghakimi. Ternyata setiap hari si anak ini terlambat karena ibunya masuk rumah sakit. Ternyata besoknya dia harus memberi makan dulu karena tidak ada keluarganya, ke rumah sakit dulu beri makan ya. Kemudian ternyata hari terakhir dia terlambat lagi ya, bahkan tidak datang. Sehingga besoknya diklarifikasi kenapa tidak datang ya. Saya tidak datang kemarin karena ibu saya meninggal ya. Jadi inilah alasan kenapa kita perlu mengidentifikasi permasalahan anak ya, karena tidak serta-merta setiap hari itu terus alasannya ya. Kalaupun misalnya karena dirinya sendiri, motivasi dari dirinya, maka kita perlu melakukan restitusi. Kita akan membahas restitusi berikut.
Berikut yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut. Ya, biasa mengatakan, nah kalau tidak kita patuhi ini aturan, maka saya tanya nanti mama tak. Ya, itu adalah salah satu kata membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu merasa merasa menyalahkan dirinya, ya, karena atas pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi dia berbicara dalam keheningan dengan kata-kata yang lembut. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi ini ya. Kemudian berikutnya adalah monitor atau pemantau. Ya, jadi guru selaku monitor atau pemantau mengawasi murid. Jadi mengawasi murid, biasanya guru tipe ini sudah tahu semua data-data dari sekolah terkait dengan aturan yang harus dipatuhi dan konsekuensi yang akan dilanggar. Jadi apabila murid melakukan pelanggaran, dia akan menanyakan, kamu tahu kan aturannya? Ya. Kamu tahu kan konsekuensinya? Ya, jadi itu yang dilakukan oleh posisi guru selaku monitor atau pemantau. Berikutnya yang terakhir, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi ada baiknya kita berada di posisi kontrol ini, yaitu manajer. Ya, bagaimana bisa kita memberikan suasana yang baik bagi murid, mengklarifikasi, ya, membuka peluang bagi murid untuk menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih realnya, mari saya putarkan video terkait dengan pelaksanaan 5 posisi kontrol. Ya, yang terakhir restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi pada restitusi ini murid akan diajarkan cara untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian berikut, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian alur dari restitusi ini yaitu ada 3. Ya, jadi apabila seseorang atau seorang murid melakukan pelanggaran, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa yang diperbuat pada tahapan menstabilkan identitas, yaitu kita mengatakan kepada Ananda bahwa setiap orang pasti mengalami kesalahan, pernah melakukan kesalahan, ya. Ibu juga atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini, namun kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kita perbuat. Kemudian alur yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Ya, jadi pada tahap ini kita menanyakan kepada Ananda atau murid kita apa yang menjadi alasan atau pemicu kenapa dia melakukan pelanggaran. Kita dengarkan, kemudian kita dengarkan apa alasannya, kemudian berikan mereka ruang untuk bisa berpikir dan mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kembali kepada keyakinan kelas tadi, ya, bahwa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di keyakinan kelas kita. Ya, misalkan harus datang ke sekolah jam 7.15 karena masih ada piket kebersihan. Maka apabila murid melanggar, kita perlu mengingatkan tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, karena kan yang menentukan atau menyimpulkan membuat keyakinan kelas tersebut adalah murid-murid sendiri. Jadi mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi biarkan anak itu memberikan solusi atas masalahnya sendiri. Misalkan dia pada akhirnya mengatakan, baik Bu, mulai besok saya tidak akan terlambat lagi. Saya akan bangun lebih pagi, saya akan menyalakan alarm saya, dan seterusnya. Jadi anak posisi guru itu tidak serta-merta menjadi penghukum, ya.
atau membuat merasa bersalah, tapi bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk berpikir kritis, mencari jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Ini sekaitan dengan profil pelajar Pancasila ya, bernalar kritis. Anak-anak dilatih untuk bisa berpikir positif dalam mengambil sebuah tindakan ya. Lanjut. Baik, yang terakhir ya, ada kata bijak yang mengatakan orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Ya, maka marilah kita kembali ke jati diri kita selaku pendidik, Bapak Ibu guru hebat yang insya Allah akan memajukan generasi bangsa kita melalui profil pelajar Pancasila. Terima kasih kami sampaikan ya, mari tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kontribusinya pada kesempatan kali ini. Itulah yang bisa kami sampaikan, tetapi sebelum menutup, saya persilakan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan terkait dengan penguatan sekolah positif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktek, dalam hal ini Kepala SMP Negeri 2 Palopo dan Kepala SMP Kristen Palopo, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber ya, calon guru penggerak dari SMP 2 dan SMP 3 Palopo. Terima kasih Bu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Palopo yang sempat hadir pada siang hari ini. Tadi kita sama-sama mendengarkan diseminasi dari ketiga calon guru penggerak, apa yang telah didapatkan selama pelatihan sebagai calon guru penggerak hari ini diseminasikan kepada kita semua, menyebarluaskan informasi ilmu yang didapatkan ya selama workshop atau pelatihan selama ini ya. Pada siang hari ini disebarluaskan kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak sempat mengikuti alur dari kegiatan guru penggerak, maka pada siang hari ini diseminasikan kepada kita semua, sehingga ilmu yang didapatkan selama ini ya diimbaskan kepada kita semua. Dan saya yakin ya, yang disampaikan tadi dari tiga narasumber ini jelaslah kita bertambah ilmu kita, menyegarkan kembali ilmu kita yang mungkin pernah kita dapatkan tapi terlupakan ya. Maka siang hari ini tentu terupgrade lagi, sehingga ada penyegaran ya bagi kita sebagai guru yang profesional. Penguatan saya sebagai tuan rumah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sempat hadir, dan terkhusus kepada ibu-ibu calon guru penggerak ya dari SMP 2, SMP 3, dan Bapak Ibu sebagai pengajar praktik yang luar biasa. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Semoga ini bisa berjalan sampai akhir dengan lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palopo yang senantiasa mendukung kegiatan kami ini hingga terlaksananya juga kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu pengajar praktik yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6. Berharap selanjutnya ada calon guru penggerak lain di sekolah
kita ini ya untuk angkatan 789 maupun seterusnya. Terima kasih kepada kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Palopo. Insya Allah selalu menjadi yang terbaik ya. Mohon maaf atas segala kekurangan pada pemaparan kami dan kegiatan kami hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.